Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di puncak Pulau Guntur, di alam semesta virtual, tahta mengelilingi meja bundar. Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos duduk bahu-membahu satu sama lain. Seperti yang diharapkan, singgasana mereka lebih besar, sementara yang lain berukuran standar. Statusnya cukup jelas dan terbukti bagi semua. Saat ini, pemimpin kota Primal Chaos melihat sekeliling berseri-seri lalu berkata, "Semuanya! Ras iblis, ras robot, ras kristal, ras penjara, dan ras rangga. Mereka semua telah meninggalkan wilayah mereka. Adapun ras yang sendirian, tidak ada yang berani memasuki wilayah aslinya." Master Gunung Es yang biasanya apatis juga tersenyum berkata, "Kelima ras itu cerdas melakukan hal seperti itu. Jika mereka masih tidak tahu harus berbuat apa, kita akan berbaris menuju mereka." Aliansi pasukan bersatu saat ini, bahkan jika mereka bersatu, tanpa seorang master tertinggi alam semesta, mereka akan mudah dihancurkan, kata Master Voitemas tersenyum. Semua master alam semesta manusia sedang berbicara. Mereka baru tahu tentang apa yang telah terjadi, dan mereka semua sangat gembira ketika mendengar berita itu. Banyak master alam semesta mereka meninggal kali ini. Jadi mereka menyimpan banyak dendam terhadap kita manusia, kata Master Kegelapan. Masih ada beberapa petarung abadi dan kesatria alam semesta datang ke sini untuk membalaskan dendam mereka. Meskipun itu sama sekali tidak penting, itu membuktikan betapa mereka sangat membenci kita. Kupikir kita perlu menyingkirkan ancaman. Ada master tertinggi alam semesta dalam ras puncak lainnya. Jika kita mendorongnya terlalu jauh, master tertinggi alam semesta itu akan melawan kita sampai akhir. Mereka terus berdebat, tapi mereka segera mencapai konsensus. Kami akan menduduki wilayah yang sebelumnya termasuk dalam 5 ras puncak, yaitu milik ras rangga, ras iblis, ras robot, ras penjara, dan ras kristal. Mari kita manusia makmur di banyak tempat. Di sana juga ras kuat lainnya, dan beberapa dari mereka adalah anak perusahaan dari ras puncak, sementara beberapa dari mereka adalah aliansi. Mereka sedang istirahat sekarang, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk menduduki wilayah asli. Ambil semua wilayah itu, suara pemimpin kota Primal Chaos dipenuhi dengan semangat. Mari kita manusia tumbuh dan berkembang di mana-mana. Manusia mulai bertindak. Mereka memindahkan kelompok demi kelompok manusia yang awalnya tinggal di tanah wilayah rahasia atau di negara dewa ke wilayah baru. Itu memang migrasi massal. Mereka dipindahkan ke wilayah yang dulunya milik 5 ras puncak. Kekuatan di samudera semesta semua memperhatikan apa yang terjadi di alam semesta asli. Ketika mereka mengetahui bahwa sejumlah besar master alam semesta dari aliansi kekuatan bersatu meninggal pada saat yang bersamaan, semua kekuatan dari samudera semesta terkejut dan ketakutan. Mereka semua berspekulasi bahwa manusialah yang bertanggung jawab. Jika manusia bisa melakukan itu pada aliansi kekuatan bersatu dan tanah suci bulan ungu, mereka juga bisa melakukannya pada kekuatan lain di lautan semesta. Ras iblis, ras robot, dan kekuatan lain semuanya mundur. Kekuatan mereka sangat lemah. Mereka bermigrasi atau mempersempit wilayah mereka. Adapun manusia, mereka dengan cepat berkembang dan mengambil alih banyak wilayah. Manusia akan benar-benar tak terkalahkan di alam semesta asli. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di era alam semesta manapun. Bahkan klan mata surgawi tidak memiliki wilayah seperti manusia. Untungnya, manusia tidak memusuhi kekuatan di lautan semesta. Kita tidak bisa main-main dengan manusia. Semua kekuatan di lautan semesta diintimidasi. Alam semesta asli akan memasuki era baru, yaitu era manusia.
Alam semesta asli memang memasuki era manusia. Saat ini, tidak ada yang berani pergi ke negeri kegelapan, sehingga samudera semesta memasuki masa damai. Fokus dari kelompok yang kuat adalah dunia jin. Di sana, mereka bekerja keras berusaha mendapatkan warisan dan barang berharga. Sementara itu, manusia juga berkembang biak dengan pesat. Di wilayah bintang yang luas, di mana banyak makhluk aneh hidup di planet tertentu, Luo Feng muncul dengan mengenakan jubah putih. Dia berjalan melintasi dataran. Dewa Bapak! Dewa Bapak! 6 makhluk muncul di kejauhan. Luo Feng memandang mereka sambil tersenyum. Tak satu pun dari makhluk itu yang tinggi. Mereka seperti anak-anak yang diliputi api yang berkedap-kedip. Anak-anak ini telah diciptakan ketika lautan terpencil yang tak berujung melakukan teknik penciptaan. Setelah banyak percobaan, banyak makhluk telah diciptakan. Manusia memiliki sejumlah besar wilayah sekarang, dan Luo Feng telah memilih sektor bintang yang sebelumnya dimiliki oleh kelompok yang kuat. Dia telah mengaturnya sebagai tempat tinggal bagi bentuk kehidupan yang dia ciptakan. Bentuk kehidupan ini sangat dekat dengan Luo Feng, dan mereka rela mati untuknya tanpa keraguan. Saat ini, 6 anak itu mengelilingi Luo Feng dengan ceria. Ya Dewa, berapa lama lagi kita akan tinggal di sini? Luo Feng tersenyum menjawab, beberapa tahun lagi. Dia benar-benar mencintai makhluk ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka secara teknis adalah anak-anaknya. 6 anak itu bersorak. Luo Feng tersenyum dan membelai kepala anak-anak itu. Meskipun makhluk yang dia ciptakan sangat kuat, mereka tidak bisa kawin silang seperti ras yang diciptakan oleh Master 9 terpencil. Luo Feng berbalik. Susin yang juga mengenakan jubah putih muncul. Dewa Ibu! 6 anak itu berlari menuju Susin. Ke-6 anak itu mengelilingi Susin bersorak-sorai, dan Susin juga dengan senang hati bermain dengan mereka. Luo Feng tersenyum dan memperhatikan dengan bantuannya istrinya telah keluar dari tubuh abadi dan memindahkan jiwanya ke tubuh lain, dan dalam jangka waktu yang lama Susin menjadi abadi. Namun setelah menjadi abadi, Susin tidak mau berlatih lagi. Faktanya dengan barang berharga yang disediakan oleh Luo Feng, Susin bisa dengan mudah menjadi kesatria alam semesta. Tapi bagaimanapun, dia tidak mau berlatih. Saya tahu Anda datang ke sektor bintang ini, dan ternyata Anda memang ada di sini, kata Susin. Dia kemudian berjalan menuju Luo Feng. Anak-anak tahu bahwa Dewa Bapak dan Dewa Bunda mereka sedang berbicara. Jadi mereka meninggalkannya sendirian. Luo Feng mengangguk. Aku yang membuatnya. Jadi secara teknis, mereka adalah anak-anakku. Aku di sini untuk memeriksanya. Anda punya banyak anak. Dari golongan daging dan darah, golongan energi, dan jenis tumbuhan, kata Susin bercanda. Sayangnya, mereka tidak bisa berkembang biak, kata Luo Feng sambil menghela nafas. Kamu menciptakan makhluk-makhluk itu secara acak, dan mereka bisa mencapai tingkat alam semesta dengan mudah. Jika Anda benar-benar berusaha, makhluk-makhluk itu bisa menjadi penguasa sektor dengan mudah. Jika mereka bisa berkembang biak, bagaimana ras lain bisa berharap untuk hidup? Semua wilayah akan ditempati oleh makhluk yang Anda ciptakan, kata Susin. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba ada yang terlintas di dalam pikiran Luo Feng. Susin memperhatikan ekspresi wajah Luo Feng dan tahu bahwa Luo Feng telah menemukan inspirasi. Dia tampak senang. Apa yang terjadi? Tanya Susin. Saya punya ide. Luo Feng sangat gembira. Ide apa? Tanya Susin. Mata Luo Feng berbinar. Baik Master 9 terpencil dan saya memiliki anugerah penciptaan. Jadi kami berdua mampu menciptakan kehidupan demi kehidupan. Meskipun makhluk yang kita ciptakan sangat kuat, tidak satupun dari mereka dapat berkembang biak. Selama ini, tubuh dewaku telah berhenti meningkat dan tidak dapat berkembang. Saya bahkan belum tahu bagaimana meningkatkan diriku sendiri. Sekarang saya punya ide. Bentuk kehidupan, reproduksi. Luo Feng sangat senang. Dia melanjutkan berkata, sangat sulit bagiku untuk menciptakan bentuk kehidupan yang dapat berkembang biak. Saya perlu memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang struktur kehidupan.
Setelah saya melakukannya, itu akan membantuku untuk meningkatkan tubuh dewaku dengan lebih baik. Bahkan di peradaban kuno, hanya sedikit yang menjadi dewa sejati setelah tingkat gen kehidupan mereka mencapai 90.000 kali. Meskipun ada metode yang didokumentasikan di Sungai Duandong tentang jalur kekuatan dewa, tingkat gen kehidupan Luo Feng telah mencapai 60.000 kali, jadi sebagian besar metode tidak berguna. Luo Feng sekarang macet, dia hanya bisa mempelajari gambar struktur kehidupan dewa-dewa sejati, tapi sekarang dia telah menemukan cara yang berbeda. Dia akan mempelajari gambar struktur kehidupan dan menciptakan bentuk kehidupan. Mengikuti dua metode pada saat yang sama dapat membantunya memperbaiki dirinya sendiri. Mencapai 90.000 kali di jalur kekuatan dewa lebih sulit daripada menjadi dewa ruang hampa sejati, dan itu akan memakan waktu lama. Miliaran era hanyalah sekejap mata. Dari era ketiga sejak dunia jin muncul, makhluk-makhluk agung dari aliansi kekuatan bersatu dan tanah suci bulan ungu dibantai di dunia jin. Semua kekuatan di samudera semesta diintimidasi, dan aliansi kekuatan bersatu hancur secara otomatis. Mereka semua bermigrasi dan mundur. Tanah suci bulan ungu juga tetap rendah hati dan berhenti bermain-main dengan manusia. Manusia segera berkembang menempati setengah dari alam semesta asli. Itu adalah awal dari ledakan manusia. Era ke-6, Master sejati pertama dari klan Mata Surgawi memperoleh harta berharga jenis mesin, dan setelah berita menyebar, semua kekuatan di lautan semesta cemburu. Mereka semua bekerja lebih keras di dunia jin, berusaha memperoleh barang berharga jenis mesin. Mereka yang memperoleh barang berharga jenis mesin semuanya dari pasukan khusus, dan tidak ada pengecualian. Persyaratan ini saja sudah menjadi rintangan bagi banyak kekuatan. Di era ke-7, Luo Feng bertemu dengan Master sejati pertama di lautan semesta. Master sejati pertama menantangnya karena dia tahu dari 3 dewa leluhur bahwa Luo Feng dianggap makhluk agung terkuat di lautan semesta. Tetapi Master sejati pertama tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang menyaksikan pertarungan itu. Luo Feng melawan Master sejati pertama yang telah menjadi makhluk agung terkuat di lautan semesta sebelum kebangkitan Luo Feng. Tidak ada yang tahu hasil pertarungan itu, tetapi mereka semua tahu bahwa pertempuran telah terjadi. Setelah pertarungan itu, klan Mata Surgawi segera menjadi sekutu manusia, dan Master sejati pertama berteman dengan Luo Feng. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Luo Feng tahu dengan sangat jelas bahwa pertarungan itu pada akhirnya berakhir seri. Di era ke-12, Master Bintang Beji memperoleh barang berharga jenis mesin. Di waktu berikutnya, satu demi satu dewa sejati dari samudera semesta memasuki dunia jin, dan mereka semua bekerja keras. Beberapa dari mereka meninggal, tetapi beberapa sangat mengesankan. Secara bertahap, mereka mendapatkan barang berharga jenis mesin. Di bawah pelatihan militer yang keras, makhluk-makhluk agung dari samudera semesta mulai mewujudkan potensi mereka yang sebenarnya. Potensi dan pemahaman makhluk agung dari samudera semesta ternyata lebih tinggi. Di era ke-91, Luo Feng sangat gembira mengetahui bahwa gurunya, Kesatria Truyan, telah menjadi Master Alam Semesta. Dia adalah Master Alam Semesta manusia ketiga yang lahir setelah Luo Feng mendapatkan warisan Sungai Duandong. Dari era 91 hingga era 1003, beberapa Master Alam Semesta lahir dalam ras manusia, tetapi tidak ada Master tertinggi Alam Semesta yang lahir. Di era 1003, Master tertinggi alam semesta kedua lahir, yaitu Dewa Sejati Penggong. Bahkan di antara makhluk agung manusia, sangat mengejutkan bahwa Master Penggong telah menjadi dewa sejati. Di bawah kehendak keinginan alam semesta asli, ketika dewa leluhur tidak menjaga rahasia bahwa Luo Feng adalah makhluk terhebat yang paling kuat di lautan semesta, sehingga semua ras mengharapkan Luo Feng menjadi dewa sejati kedua yang lahir. Tapi sebaliknya, Master Penggong yang tidak menonjolkan diri yang berhasil menjadi dewa sejati. Di era ke-3402, setelah lama mempelajari gambar-gambar struktur kehidupan, Luo Feng akhirnya menciptakan bentuk kehidupan yang bisa berkembang biak. Makhluk-makhluk itu tampak seperti manusia, tetapi mereka lemah. Meskipun mereka lebih lemah dari penduduk bumi, setidaknya mereka bisa berkembang biak.
Luo Feng akhirnya membuat terobosan. 3 era setelah itu, tubuh dewanya ditingkatkan dari 60.000 kali menjadi 69.000 kali, kemudian mencapai 72.000 kali. Di era ke-13.000, Master Alam Semesta baru lahir dari bumi, yaitu Hong. Hong yang selalu bersahaja akhirnya menjadi Master Alam Semesta setelah 10.000 era dengan bimbingan peradaban kuno. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia terus-menerus dikalahkan oleh Luo Feng. Jika bukan karena Luo Feng, dia pasti akan menjadi salah satu makhluk tingkat atas dalam umat manusia. Sekarang, ada 32 Master Alam Semesta dalam umat manusia. Sejak saat itu, ada 2 Master Alam Semesta di antara penduduk bumi, dan ada 9 Kesatria Alam Semesta, termasuk Dewa Petir. Di era ke-39.000, Huyanbo diterima di perusahaan alam semesta virtual, dan ia menjadi seorang kesatria alam semesta dengan bimbingan peradaban kuno. Banyak makhluk agung yang terjebak di Kaisar Puncak juga menjadi kesatria alam semesta dengan bantuan peradaban kuno. Banyak makhluk agung telah mencapai terobosan selama puluhan ribu era terakhir, dan sudah ada lebih dari 50.000 kesatria alam semesta dalam ras manusia. Di era 39.800, Luo Feng mendapat berita dari Babata yang mengungkapkan di mana Kaisar Tangan Iblis, Zualuobu, berada. Pengungkapan ini mengejutkan Luo Feng. Kaisar Tangan Iblis saat itu telah membunuh Huyanbo, dan Luo Feng berpikir telah membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Tangan Iblis masih hidup. Namun, Huyanbo yang telah menjadi kesatria alam semesta terus memburu Zuluobu. Meskipun Zuluobu bersembunyi di lokasi terpencil, banyak makhluk agung yang mengenalnya, dan seorang manusia agung yang telah berpetualang menemukannya. Setelah beberapa putaran pengejaran, Huyanbo berhasil membunuh Zuluobu setelah perburuan yang berlangsung selama 3 era. Di era ke-53.000, putra Luo Feng, Luo Hai, akhirnya menjadi kesatria alam semesta. Dia adalah kesatria alam semesta ketiga dari keluarga Luo. Meskipun Luo Feng memiliki 2 putra, Luo Feng kurang minat dan fokus dalam kultivasi, mengandalkan bantuan eksternal seperti harta karun untuk menjadi petarung abadi. Adapun Luo Hai, dia mungkin telah memberikan yang terbaik, tetapi dia tidak mengalami banyak kemajuan di sepanjang jalan. Bagaimanapun, ayahnya, Luo Feng, tanpa sadar telah memberinya banyak bantuan. Bahkan jika dia adalah bakat yang mengesankan, dia tidak akan pernah sekeren Luo Feng dan Hong. Bahkan dengan bantuan dari berbagai pihak, berkultivasi menjadi kesatria alam semesta mungkin sudah menjadi puncaknya. Jika dia ingin menjadi master alam semesta, itu akan membutuhkan keajaiban. Komentar Luo Feng untuk putranya. Untuk waktu yang lama, populasi denyut nadi keluarga Luo tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Wajar saja, kelahiran talenta juga berlimpah. Bahkan sebelum Luo Hai, 2 orang lain telah menjadi kesatria alam semesta. Namun, dari banyak yang disebut bakat ini, tidak ada yang menarik perhatian Luo Feng. Akhirnya, di era ke-91.000, bakat luar biasa akhirnya muncul dalam denyut nadi keluarga Luo bernama Luo Zhenni. Dia adalah bakat yang benar-benar menakjubkan, yang awalnya tidak menikmati status apapun di keluarga Luo. Dia hanyalah seorang pemuda yang hidup di bintang yang diasingkan, namun dia dengan cepat bangkit. Kemudian, akhirnya dia berhasil menarik perhatian Luo Feng. Luo Feng secara singkat melakukan tes, dan senang dengan hasilnya. Dia segera mengambil Luo Zhenni ini sebagai muridnya. Ini adalah murid formal pertama Luo Feng. Banyak kelompok kekuatan dalam ras manusia sangat ingin mengirim bakat dari ke mereka sendiri ke Luo Feng. Tetapi Luo Feng tidak pernah ingin menjadi seorang guru. Kali ini, Luo Feng secara resmi siap menerima seorang murid. Satu-satunya hal adalah Luo Feng memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk menjadi murid-muridnya. Bahkan untuk seseorang yang dekat dengannya seperti putranya sendiri, Luo Feng tidak membuat pengecualian. Ini menunjukkan betapa menuntut dan ketatnya dia. Di era ke-91.200, muridnya Luo Zhenni akhirnya menjadi kesatria alam semesta. Luo Feng sangat ketat dengan prinsipnya yang menunda seluruh kemajuan. Kalau tidak, Luo Zhenni akan mencapai terobosannya sejak lama. Di era ke-330.000, dalam ras manusia wilayah klan penjara utama, lahirlah bakat manusia luar biasa lainnya
bernama Firedome. Di alam liar, dia bangkit, sangat mempesona. Ia menarik banyak master alam semesta manusia untuk bersaing menjadikannya sebagai murid. Ketika Luo Feng akhirnya melangkah ke tempat kejadian, dua bakat luar biasa ini tidak diragukan lagi menjadi muridnya. Ketika Luo Feng muncul, master alam semesta lainnya tidak lagi mengajukan keberatan. Bahkan Firedome sangat senang memiliki Luo Feng sebagai muridnya. Firedome juga sangat ahli dalam hukum air dan hukum api. Di era ke-1.910.000, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati ketiga, yaitu dewa sejati ke-8. Master ke-8 akhirnya mencapai terobosannya untuk menjadi dewa sejati. Ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh makhluk agung dari umat manusia. Hanya saja mereka dipenuhi dengan keraguan mengapa Luo Feng belum mencapai terobosannya. Di era 9.200.000-an, Luo Feng menciptakan ras lain. Ras ini mampu berkembang biak dalam jumlah dan juga dapat dianggap sebagai bagian dari ras manusia. Ketika ras ini mencapai kedewasaan, ras ini bisa langsung mencapai level penjelajah bintang yang dianggap sangat luar biasa. Untuk dapat menciptakan bentuk kehidupan yang dapat bereproduksi, ini adalah terobosan yang membawa kemajuan luar biasa pada diagram struktur kehidupan Luo Feng. Setelah itu, dia mengalami banyak terobosan. Tingkat gen hidupnya meroket dari 72.000 kali menjadi 79.000 kali, kemudian naik hingga 83.000 kali, sebelum akhirnya mencapai kemacetan di 85.000 kali. Waktu terus berlalu. Sebelumnya, ada jiwa-jiwa abadi yang tetap berada dalam status quo untuk jangka waktu yang lama, dan totalnya terakumulasi menjadi jumlah yang besar. Dengan bantuan warisan peradaban kuno, banyak yang menjadi kesatria alam semesta. Secara bersamaan, banyak kesatria alam semesta juga menerobos untuk menjadi master alam semesta. Ini memungkinkan jumlah master alam semesta manusia terus meningkat. Namun, jumlah yang menjadi dewa sejati sangat berkurang. Di era ke-100 juta, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati keempat, yaitu dewa sejati cermin sepi. Di era 700 juta, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati kelima, yaitu dewa sejati Kingdom. Di sejuta era setelah Master Kingdom menerobos menjadi dewa sejati, murid kedua Luo Feng, Firedome, tiba-tiba mencapai terobosan menjadi dewa sejati ke-6 di umat manusia. Sungguh keajaiban, Firedome telah berada di bawah pengawasan Luo Feng setelah Luo Zeni yang merupakan murid pertama. Luo Zeni adalah orang pertama yang menjadi master alam semesta, dengan Firedome mengikuti untuk menjadi master alam semesta juga. Tidak ada yang mengira Firedome akan menjadi dewa sejati dalam rentang waktu yang mendekati 700 juta era setelah menjadi master alam semesta. Ini memicu diskusi panas di dalam lautan semesta. Topiknya adalah tentang bagaimana murid Luo Feng telah menjadi dewa sejati, namun sang guru belum menjadi dewa sejati. Di era ke-12, umat manusia melihat kelahiran dewa sejati ke-7, dewa sejati gunung es. Master gunung es akhirnya menjadi dewa sejati. Era ke-19, umat manusia menyaksikan kelahiran dewa sejati ke-8, dewa sejati Longyan. Master Longyan adalah master alam semesta tua yang sebelumnya menjadi pengikut guru Origin. Dia juga akhirnya mencapai terobosan. Era ke-10 miliar dianggap sebagai periode lonjakan bagi manusia. Akumulasi selama bertahun-tahun tanpa henti, memiliki ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama abad ini. Hal ini menyebabkan jumlah master alam semesta melonjak hingga 239, sedangkan jumlah master tertinggi alam semesta melonjak hingga 21. Meroketnya dalam 10 miliar era ini terutama karena ada akumulasi yang begitu kaya untuk dikerjakan, sehingga memungkinkan lonjakan dalam waktu yang singkat. Manusia bukanlah satu-satunya yang telah memasuki periode lonjakan. Kelompok lain dalam alam semesta asli dan kelompok dalam samudera semesta juga mengalami lonjakan. Untuk ras iblis, jumlah master alam semesta melonjak menjadi 52 dan jumlah dewa sejati mencapai 4 yang awalnya hanya ada 2. Untuk klan serangga, jumlah master alam semesta juga mencapai 32 dan jumlah dewa sejati mencapai 2. Untuk ras robot, jumlah master alam semesta mencapai 39 dan jumlah dewa sejati adalah 3. Untuk klan penjara,
jumlah master alam semesta mencapai 78 dan jumlah dewa sejati adalah 4. Untuk klan kristal, jumlah master alam semesta mencapai 49 dan jumlah dewa sejati adalah 5. Adapun aliansi Hong, ras-ras itu yang awalnya merupakan ras pengikut manusia mengalami putaran ekspansi besar lainnya. Meskipun manusia dengan sengaja menahan mereka di bawah tekanan dan dengan sengaja memperlambat perkembangan ras pengikut. Ras pengikut manusia ini sudah memiliki beberapa ratus master alam semesta untuk memulai. Saat ini jumlah master alam semesta dari ras pengikut ini mencapai 1220, sedangkan jumlah dewa sejati ada 7. Berkat peradaban kuno, dalam 100 era pertama, seluruh samudra semesta mengalami percepatan pertumbuhan yang eksplosif. Era reinkarnasi pertama dan kedua tidak lagi dapat memunculkan dewa-dewa sejati, tetapi ada sejumlah besar master alam semesta yang muncul di dalamnya. Para master alam semesta yang baru diangkat ini secara alami ikut masuk ke dunia jin. Luo Feng memegang kekuatan tertinggi di dunia jin, jadi meskipun ada contoh masa lalu ketika segelintir ras telah memprovokasi dan menantang otoritas manusia, Luo Feng dengan cepat memberikan hukuman berat di dunia jin. Jadi tidak ada yang berani memprovokasi atau menantang otoritas manusia. Pada tahun-tahun berikutnya, perkembangan semua kelompok kuat di samudra semesta melambat secara nyata. Bagaimanapun, akumulasi dari era sebelumnya telah sepenuhnya meletus dalam 10 miliar era terakhir. Seperti halnya manusia, makhluk-makhluk hebat bisa muncul, semua berkat kelahiran bakat. Untungnya, wilayah manusia cukup luas untuk menampung banyak kelahiran ini. 10 miliar era pertama adalah periode pertumbuhan yang eksplosif. Populasi di seluruh samudra semesta tumbuh pesat, namun saat mendekati era triliunan, laju pertumbuhan melambat. Di era ke-6 triliun, umat manusia menyaksikan kelahiran dewa sejati ke-23, yaitu Hong. Hong, sosok luar biasa dari denyut nadi bumi, hanya nomor 2 setelah Luo Feng. Dia akhirnya menyeberang untuk bergabung dengan jajaran dewa sejati. Hal ini juga menimbulkan keprihatinan besar dari berbagai kelompok kekuatan di dalam lautan semesta. Yang mereka khawatirkan adalah fakta Luo Feng yang memiliki pengaruh terbesar atas seluruh umat manusia dan merupakan master nomor 1 di lautan semesta, masih saja seorang master alam semesta. Mengapa bisa begitu? Ras yang saya ciptakan telah matang, bisa langsung mencapai level bintang. Level gen kehidupanku telah mencapai 89.999 kali. Sedikit lagi. Ini benar-benar sebagian kecil dari perbedaan. Luo Feng tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat sulit untuk diambil. Seseorang tidak dapat meremehkan perbedaan halus antara 89.999 kali dengan 90.000 kali. Dalam hal keterampilan, tampaknya ada sedikit perbedaan. Namun, ada lompatan mendasar dalam tingkat gen kehidupan. Memimpin hingga era triliunan, Luo Feng terjebak di level ini dan sepertinya tidak bisa mencapai terobosan. Dan dalam era triliunan, 3 lonjakan yang dibuat oleh Luo Feng memperjelas bahwa dia menggunakan kekuatan mengerikan yang menempatkannya pada posisi superior absolut di lautan semesta. Dan dalam era triliunan, 3 lonjakan yang dibuat Luo Feng memperjelas bahwa dia menggunakan kekuatan mengerikan yang menempatkannya pada posisi superior absolut di lautan semesta. Itu cukup untuk menanamkan rasa takut dan mengirimkan getaran ke berbagai kelompok yang kuat. Sebagai master alam semesta, dia sudah berada di puncak samudra semesta. Jika dia menjadi dewa sejati, betapa luar biasanya itu. Itu adalah era ke-1630 miliar. Di dalam samudra semesta, 2 dewa sejati akhirnya bergabung. Dan untuk pertama kalinya, mereka berangkat ke sarang binatang sektor Tanah Kegelapan. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Penjelasan sedikit ya, dewa sejati dengan master tertinggi alam semesta itu sama saja ya, cuman beda nama.